Jadi untuk menyajikan instruksi kompleks dalam karya audiovisual itu agar mudah dipahami oleh orang lain atau penonton, sebaiknya kita perlu menyusun langkah-langkahnya secara rutin Ibu, sistematis, dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan dilengkapi contoh Ibu. Ya, benar sekali. Jadi agar instruksi kompleks itu mudah dipahami orang lain, kita perlu menyusunnya langkah secara urut, menggunakan bahasa yang sederhana dan juga disertai dengan contoh. Baik, apakah ada yang ditanyakan terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya? Cukup, Ibu, cukup. Jika cukup, kita langsung saja masuk ke materi baru nih. Hari ini kita akan belajar tentang mencermati langkah penulisan artikel ilmiah populer. Sebelumnya Ibu ingin tanya nih, anak-anak apakah sudah ada yang tahu apa itu artikel ilmiah populer? Belum. Jika belum, kita hari ini akan belajar bersama-sama ya terkait artikel ilmiah populer, dan nanti di akhir kita akan membuat satu artikel bersama-sama, tentunya dengan memperhatikan langkah demi langkahnya. Baik, kita langsung masuk saja ke materi kita yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan atau tulisan yang menyajikan hasil penelitian ilmiah dengan gaya bahasa yang ringan, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi anak-anak, artikel ilmiah populer ini adalah tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini itu dibuat agar pembaca umum atau masyarakat luas seperti kita ini mudah untuk memahami isinya dan mengerti informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, artikel ilmiah populer ini anak-anak biasanya itu dipublikasikan di media massa. Contohnya seperti apa? Koran, majalah, dan juga bisa dipublikasikan di web berita seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Cukup. Jika cukup, kita langsung lanjut saja. Selanjutnya itu ada tujuan artikel ilmiah populer. Tujuan utamanya adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan ilmiah kepada khalayak yang lebih luas, tidak terbatas pada kalangan akademis atau peneliti. Selain itu, penulisan artikel ilmiah juga bertujuan untuk menjelaskan sebuah ide atau gagasan disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Hasil akhir yang diharapkan penulis artikel adalah agar pembaca itu memahami gagasannya. Jadi, tujuan dari artikel ilmiah populer ini adalah untuk menyampaikan pengetahuan atau gagasan secara jelas kepada pembaca, dan juga bisa disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Hal ini dilakukan supaya pembaca itu dapat mengerti isi yang ingin disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya itu ada manfaat artikel ilmiah populer. Ibu ingin Risma membacakan, kalau Ibu. Manfaat artikel ilmiah populer. Manfaat menulis artikel ilmiah populer adalah untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan menulis artikel ini, penulis membantu meningkatkan literasi ilmiah masyarakat dan membuat ilmu pengetahuan lebih dekat dan menarik bagi orang banyak. Selain itu, artikel ilmiah populer juga bisa menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat terhadap sains dan teknologi, serta memperluas dampak penelitian agar bisa dirasakan lebih luas oleh publik. Sudah? Nah, jadi manfaat artikel ilmiah populer ini anak-anak adalah untuk membuat ilmu pengetahuan itu agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, dan juga bisa meningkatkan literasi. Selain itu juga bisa menarik daya minat seseorang itu terhadap sains ataupun teknologi sebuah penelitian, agar penelitian itu lebih bermanfaat oleh masyarakat luas ataupun publik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jika cukup, kita lanjut. Struktur artikel ilmiah populer ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama, judul artikel ilmiah populer umumnya lebih sederhana dan menarik, tapi tetap harus mencerminkan isi teks. Nah, ketika kita membuat struktur artikel ilmiah populer, hal yang pertama itu kita harus menentukan judul. Judul itu biasanya dibuat secara sederhana dan menarik, sehingga pembaca itu tertarik gitu dengan tulisan yang akan kita
kuat. Yang kedua ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah bagian yang menjelaskan tentang pengenalan atau pembukaan dari dunia populer. Nah, pendahuluan ini adalah bagian awal yang berisi pengenalan ataupun pengantar dari suatu topik yang akan dibahas nantinya. Yang ketiga itu ada isi. Isi ini merupakan bagian utama yang berisi pandangan ataupun pendapat dan analisis penulis terhadap informasi penting terkait topik yang akan dibahas nanti. Yang terakhir itu penutup. Nah, penutup ini biasanya berada di akhir yang berisi kesimpulan ataupun ringkasan secara keseluruhan gitu ya. Baik, kita langsung lanjut saja ke ciri-ciri artikel ilmiah populer. Ciri-cirinya ada berapa? Ada empat. Yang pertama ada pendapat penulis. Pendapat ini merupakan sudut pandang atau penilaian penulis tentang suatu hal. Maksudnya, pendapat ini merupakan pendapat ini berisi pandangan atau penilaian penulis terhadap suatu topik. Yang kedua itu ada bukti. Pernyataan diikuti bukti-bukti ilmiah yang mendukung pendapat penulis. Nah, di dalam sebuah artikel ini tentunya didukung oleh data ataupun bukti yang kuat yang bisa dipercaya, seperti itu ya. Yang ketiga itu ada alasan. Nah, alasan ini berupa penjelasan yang menghubungkan antara pendapat dengan bukti-bukti yang meyakinkan, seperti itu, agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, bahasa itu mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana agar isinya mudah dipahami oleh pembaca. Baik. Kita langsung lanjut saja ke langkah penulisan artikel ilmiah populer. Ada berapa anak-anak? Ada lima. Ada 5. Yang pertama, Menentukan topik. menentukan topik. Nah, ketika kalian nantinya akan membuat sebuah artikel ilmiah populer, hal yang pertama itu kalian harus memilih pokok bahasan yang akan ditulis, seperti itu. Yang kedua, apa? Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Selanjutnya kalian harus tahu nih apa yang ingin dicapai ataupun disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, Menentukan cara memperoleh informasi. menentukan Menentukan cara memperoleh informasi. Nah, yang ketiga ini kalian perlu menentukan sumber informasi, misalnya dari buku ataupun bisa wawancara dan juga bisa melalui observasi. Nah, seperti itu. Yang keempat, menyusun pendapat berdasarkan informasi. Menyusun pendapat berdasarkan informasi. Nah, setelah kalian tadi mencari informasi melalui buku, wawancara ataupun observasi, selanjutnya kalian perlu menyusun informasi-informasi yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya menjadi sebuah artikel ilmiah populer dengan urut gitu. Yang kelima, menulis Artikel secara utuh. Nah, selanjutnya nih kalian pada tahap terakhir kalian harus menulis artikel ilmiah dari awal hingga akhir secara utuh biar pembaca itu mudah untuk memahami isi dari artikel yang akan kalian buat. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Jadi tolong geser sedikit, nah kalian terlalu dekat. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh artikel ilmiah populer. Ibu akan memberi kalian waktu selama 3 menit untuk membaca contoh
dari yang sudah Ibu buat. Silakan. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Sekarang Ibu ingin kalian menilai apakah langkah-langkah dalam membuat artikel ini ataupun isi di dalam artikel yang sudah Ibu sajikan ini sudah sesuai ataupun sudah benar atau belum. Silakan yang bisa mengangkat tangan. Ibu, Silakan, Bella. jadi untuk membuat artikel ilmiah yang pertama itu kan kita harus menentukan topik dulu. Iya. Dalam artikel ini sudah sesuai Ibu, jadi penulis sudah menentukan topiknya dengan jelas, yaitu belajar menjadi menyenangkan. Kemudian dengan teknologi sekolah, jadi kita tahu fokus bahasanya apa. Nah setelah topik kita tentukan tujuannya, dan di dalam artikel ini penulis sudah menentukan tujuannya. Jadi penulis ingin pembaca itu mengerti bahwa teknologi bisa membuat belajar lebih mudah dan menyenangkan. Dan terakhir Bu, penulis sudah menulis artikelnya secara runtut, mulai dari pendahuluan, kemudian isi sampai penutup. Tujuannya itu agar artinya jelas dan dibaca gampang mengikuti Ibu. Ya, tepuk tangan dulu dong, Dila. Hebat sekali ya, Dila. Pertahankan ya, anak. Dila sudah bisa mengidentifikasi langkah-langkah dari sebuah artikel, mulai dari menentukan topik, tujuan, hingga menyusunnya secara urut. Dila juga sudah menjelaskannya secara jelas sehingga sehingga orang lain itu dapat menerima informasi dari Dila itu dengan mudah. Baik, selanjutnya Ibu ingin kalian, karena waktu kita juga bentar lagi sudah habis ya, Ibu ingin kalian membuat satu artikel dari topik. Nanti Ibu ada 4 topik yang akan kalian tulis. Kalian pilih salah satu saja. Boleh nggak ditulis, Ibu deg-degan? Yang pertama itu dampak jajanan tidak sehat. Topik yang pertama. Sudah? Sudah. Yang kedua itu manfaat membaca setiap hari. Yang ketiga, pengaruh gadget terhadap belajar. Dan yang terakhir, kebersihan lingkungan sekolah. Sudah? Ya. Nah, itu untuk tugas rumah ya. Kalian pilih salah satu dari topik yang sudah Ibu berikan tadi, lalu dibuat dalam bentuk artikel ini yang populer dengan memperhatikan langkah-langkahnya, mulai dari tadi menentukan topik hingga menulisnya menjadi sebuah artikel. Seperti itu. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup. Jika cukup, Ibu nih yang mau tanya kepada kalian. Kan kalian sudah belajar tadi. Sekarang Ibu ingin tanya, mengapa perlu mengumpulkan informasi sebelum menulis artikel? Siapa yang bisa menjawab? Ibu. Silakan, Esti. Untuk pertanyaan pertama, mengapa perlu mengumpulkan informasi sebelum menulis artikel? Karena mengumpulkan informasi sebelum menulis artikel itu penting. Jelas sampai di semua jangan ngobrol lah, jangan ngobrol. Jangan ngobrol ya. Perhatikan, Esti ngomong perhatikan ya. Penting supaya kita punya data dan fakta yang jelas sehingga bisa tidak asal dan pembaca bisa percaya dengan apa yang kita jelaskan. Dengan informasi yang cukup, isi artikel juga jadi lebih lengkap dan tidak membingungkan. Ya, terima kasih, pintar sekali ya Nak. Jadi untuk mengumpulkan informasi sebelum menulis artikel itu penting karena data di jadi mengumpulkan informasi sebelum menulis artikel itu penting karena kita harus mengumpulkan datanya secara jelas agar mudah dipahami oleh orang lain. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat artikel yang mudah dipahami pembaca? Saya Bu. Silakan
sebagai OL dari Saudari Vina Cahya Sapitri. Pada komponen prinsip pengelolaan kelas, Saudari Vina Cahya Sapitri telah mengelola kelas dengan hangat dan antusias, mengelola kelas dengan tantangan, mengelola kelas dengan bervariasi, mengelola kelas dengan keluasan, dan mengelola kelas dengan penanaman disiplin diri. Pada komponen pengelolaan penataan ruang kelas, Saudari Vina telah mengelola meja kursi. Saudari Vina telah mengelola kelas dengan pengelolaan alat pembelajaran. Saudari Vina telah mengelola kelas dengan penataan keindahan dan kebersihan kelas. Saudari Vina juga telah mengelola kelas dengan memperhatikan ventilasi dan tata cahaya. Pada komponen tindakan pengelolaan kelas, preventif, sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain, Saudari Vina telah menggunakan sikap tanggap perhatian dalam pengelolaan kelas. Kemudian Saudari Vina telah mengelola kelas dengan memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar. Saudari Vina mengelola kelas dengan merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan. Saudari Vina mengelola kelas dengan memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Saudari Vina mengelola kelas dengan menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas. Pada komponen representatif, Saudari Vina telah mengelola kelas dengan perubahan tingkah laku, mengelola kelas dengan menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah. Terima kasih.